Waalaikumsalam. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama Hamida. Kakak dari mahasiswa Universitas Sarawak, Prodi Bimbingan dan Konseling. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Citra aja atau Citra aja? Tadi berasal dari mana? Mendomai. Mendomai. Kalau maksudnya Mendomai RT 1 Jalan Ria Gilang. sekarang sekolah di mana? SMP Negeri 1. Kelas sekolah? Kelas 8. Kelas 8. Sekarang kegiatan belajarnya gimana? Daring. Itu gimana? Rasanya belajar daring lebih enak daring atau belajar secara langsung? Belajar secara langsung. Kalau boleh tahu tujuan adik kesini apa? Konsultasi apa? Males. Oh, buat merasa malas gitu kan? Malasnya tuh seperti apa? Setiap ngerjain sesuatu pasti males. Itu gimana? Kayak ditunda dulu kah? Ditunda. Biasanya kalau ditunda itu misalnya ngerjain apa dulu? Main HP. Main HP. Kenapa bisa malas? Males ya. Malas ya kok bisa kayak misalnya pada senang gitu kan atau apa? Itu biasanya yang malas itu mengerjakan apa aja? Tugas sekolah. Kalau di rumah gimana? Misalnya disuruh orang tua nih, Citra ini cuci piring misalnya, itu dikerjakan atau Kerjakan tapi nanti. ditunda dulu ya biasanya. Pernah nggak Citra berpikir misalnya apa aja dampaknya kalau terus-terusan berlanjut rasa malas itu apa nanti yang akan nggak pernah? Sebenarnya rasa malas itu kan tidak baik kok. Perilaku malas itu tidak baik, itu bisa menghambat pertumbuhan. Itu merupakan perilaku yang bersifat negatif dan bisa merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Jadi tujuan Citra kesini tuh mau mencari solusi untuk menghilangkan rasa malas tersebut kan. Jadi di sini kita akan melakukan konseling individual. Dimana kita pernah nggak misalnya mengikuti konseling individual atau tahu nggak apa itu konseling individual? Nggak tahu. Jadi saya jelaskan ya, di sini konseling individual itu merupakan usaha bantuan yang kakak berikan untuk membantu Citra dalam mengatasi permasalahannya. Misalnya malas tadi kan, kakak di sini membantu Citra untuk mencari solusi bagaimana cara Citra agar dapat menghilangkan rasa malas tersebut, agar Citra dapat melakukan sesuatu dengan rajin dan menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Jadi kakak di sini berperan sebagai konselor dan Citra sebagai konseling. Kakak di sini tugas kakak sebagai konselor yang membantu Citra dalam menemukan solusi permasalahan sebagai fasilitator yang akan memandu jalannya konseling pada hari ini. Sedangkan Citra di sini sebagai konseling yaitu dapat terbuka dan menceritakan semua permasalahan yang dihadapinya kepada kakak. Adapun asas-asasnya yaitu ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan tersebut yaitu apapun yang Citra ceritakan, apapun yang Citra bicarakan mengenai masalah Citra hari ini akan dirahasiakan, cukup kakak dan Citra yang tahu. Dan ada asas keterbukaan yaitu kakak harap Citra dapat terbuka menceritakan semua permasalahannya dan ketersediaan. Tadi kan sudah Citra bersedia untuk datang ke sini secara sukarela untuk mengikuti konseling kedua ini. Itu apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Langsung saja kita sepakati waktu dulu ya. Ini kakak menyarankan kita akan melaksanakan konseling individual 1 kali 30 menit. Bagaimana Citra? Apakah sudah setuju? Adapun tahap konseling individual ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap awal konseling, yang kedua tahap pertengahan, dan yang ketiga tahap akhir. Sekarang kita sudah memasuki tahap awal, di mana ada tadi perkenalan, ada
menceritakan permasalahan-permasalahan. Nanti kita akan masuk ke tahap pertengahan di mana akan dilaksanakan konseling individual menggunakan teknik yang nanti akan saya tunjukkan, dan ada tahap akhir di mana ada evaluasi dan tindak lanjut. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa permasalahan kita ini malas dalam mengerjakan tugas, malas dalam mengerjakan sesuatu, misalnya diperintahkan orang tua di rumah, misalnya biasanya suka menunda-nunda kan main HP dulu. Jadi ini kakak ada teknik namanya teknik kontak perilaku atau behavioral kontak. Jadi ini merupakan suatu teknik perubahan perilaku di mana dalam teknik ini akan ada kontak persetujuan antara kakak selaku konselor dan kita selaku konseling agar dapat mengubah perilaku malas dari kita tersebut agar menjadi perilaku yang rajin seperti itu dan disiplin. Kita sendiri bakal mengikutnya. Oke, untuk kegiatan konseling akan kita laksanakan pada minggu berikutnya. Nanti kita beritahukan tempat dan waktunya. Kali ini kita akhiri di sini. Apa kita ada yang ingin disampaikan atau tidak ada? Jadi kita akhiri aja. Terima kasih sebelumnya. Kalau ucapan terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Cita, selamat pagi. Kita bertemu lagi hari ini. Dari pertemuan kedua. Cita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita kan kemarin sudah menyepakati pertemuan kedua akan diadakan pada hari ini. Jadi hari ini kita akan memasuki tahap pertengahan, yaitu masuk ke dalam tekniknya. Kemarin kan sudah kakak sebutkan, kita akan menggunakan teknik behavioral kontak atau kontak perilaku. Masih ingat nggak apa itu kontak perilaku atau behavioral kontak? Sudah ingat? Nah, jadi kakak jelaskan lagi ya. Kontak perilaku itu adalah suatu perjanjian antara kakak selaku konselor dan Citra selaku konseli untuk menetapkan perilaku tertentu yang realistik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jadi tujuannya di sini kan untuk mengubah perilaku malas Citra menjadi perilaku rajin, perilaku disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah maupun tugas rumah yang diberikan oleh guru dan orang tua Citra. Kita sudah siapkah mengikuti teknik ini, Ron? Sudah. Nah, jadi kakak mau meminta Citra untuk mengisi kontak perjanjian yang akan kita laksanakan. Bisa lah diisi. Ini bisa diisi nama, Citra, langsung aja diisi. Melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu misalnya mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengerjakan tugas yang diberikan. Dengan tepat waktu. Dengan tepat waktu. Yang kedua, tidak menunda-nunda. Tidak menunda-nunda. Dalam mengerjakan tugas. Ini untuk saya dapat dianggap berhasil bila yang pertama itu
Disiplin dalam mengerjakan tugas, berhasil bila disiplin dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan tugas, mengubah perilaku malas. Yang kedua mengubah perilaku malas. Malas menjadi rajin. Nah, jadi bisa ditandatangani di sini. Selamat sayang. Nah, jadi kita kan tadi sudah menuliskan kontrak yang akan kita lakukan selama 1 minggu ke depan. Nah, ini tadi ada yang kita menyetujui akan melakukan yang pertama yaitu mengerjakan tugas yang diberikan secara tepat waktu, tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Usaha yang dapat berhasil bila kita mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mengubah perilaku malas menjadi disiplin. Adapun hal yang akan kita dapatkan jika berhasil melakukan usaha tersebut, yang pertama kita akan mendapatkan prestasi yang tinggi, akan meningkatkan disiplin diri kita, dan akan mendapatkan reward dari saya selaku konselor. Jadi kita sepakati waktunya 1 minggu ya. Kita akan adakan pertemuan 1 minggu depan. Kita akan mengevaluasi hasil apa saja yang didapat Citra dari kontak ini. Untuk pertemuan hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Kita akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Citra, bagaimana kabarnya hari ini? Jadi hari ini pertemuan ketiga selaku pertemuan terakhir dari konseling individual yang sudah kita laksanakan ya. Jadi hari ini kita akan melakukan evaluasi terhadap kontrak yang kemarin sudah kita sepakati. Bagaimana Citra? Apakah Citra sudah melakukan hal-hal yang sudah kita tentukan di kontrak seperti mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mundur dalam mengerjakan tugas? Sudah. Oh baiklah. Rasa itu sudah bagus ya. Citra sudah mau berusaha agar menghilangkan rasa malas yang ada dalam diri Citra tersebut. Aku mau tanya, apa saja kesan Citra selama mengikuti kegiatan ini? Apa aja hal yang didapat dari kegiatan ini? Jadi lebih rajin, nggak malas-malasan lagi. Jadi itu ya. Jadi kita akhiri aja untuk kegiatan konseling ini. Terima kasih sudah bersedia dalam mengikuti kegiatan konseling individual. Kakak harapkan Citra setelah kegiatan ini Citra dapat menerapkan perilaku disiplin tersebut, tidak malas lagi secara terus-menerus ya. Jangan menunda-nunda tugas lagi. Terima kasih sudah bersedia. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.